Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita kembali berkumpul di acara kelas pendalaman Alkitab, dan malam hari ini kita memasuki sesi yang ketiga dari meninggalkan dunia. Dan ada 6 topik seperti biasa yang akan kita bahas malam hari ini. Dan sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kembali malam hari ini kami boleh berkumpul dan kami menyiapkan hati pikiran kami, waktu kami untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau mengurapi kami, menolong kami untuk mengerti isi hati-Mu, mengerti kebenaran yang Tuhan mau sampaikan untuk kami pelajari malam hari ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya share screen dulu. Ini adalah sesi ketiga yang kita pelajari, dan malam hari ini ada 6 topik. Yang pertama, kehidupan yang berkualitas. Yang kedua, arus kebenaran Tuhan. Yang ketiga, terbawa arus dunia. Yang keempat, memeriksa arah hidup. Yang kelima, tujuan hidup yang benar. Dan yang terakhir adalah sudah ada dalam perlindungannya. Oke, kita masuk yang bagian yang pertama, kehidupan yang berkualitas. Kualitas fisik seseorang sangat ditentukan oleh apa yang dikonsumsi. Dalam rentang waktu panjang, kalau seseorang mengkonsumsi jenis makanan tertentu, dampaknya bukan saja pada kualitas fisik, melainkan juga cita rasa lidahnya. Ya, ini soal tubuh ya, soal fisik. Kalau orang biasa makan-makan yang berlemak, pasti tubuhnya cenderung lebih gemuk begitu ya, karena penimbunan lemak di dalam tubuhnya. Kemudian cita rasanya juga, biasa makan daging begitu, pasti cita rasanya sulit untuk makan sayur begitu ya, kurang lebih. Nah, hal ini sejajar dengan kehidupan rohani seseorang. Kualitas kerohanian atau iman seseorang sangat ditentukan oleh jenis filosofi, doktrin, ajaran, atau pemahaman yang diserapnya, yang juga menciptakan cita rasa jiwa atau selera jiwa. Inilah yang menjadi sulit untuk diubah. Jadi kalau sudah punya kebiasaan begitu, ya akan begitu terus ya. Nah, dibutuhkan ketekunan untuk terus-menerus memperbaharui mindset-nya dalam waktu yang panjang. Merubah cita rasa atau selera jiwa membutuhkan waktu yang benar-benar panjang. Bahkan kadang-kadang juga harus melalui pukulan, yaitu kejadian-kejadian yang menggoncangkan jiwa dan menekan perasaan. Orang tuh pada dasarnya sulit berubah ya, apalagi makin berusia, makin bertambah, makin sulit. Nah, Yesus sendiri belum cukup mendidik murid-muridnya selama 3,5 tahun untuk menjadikan mereka dapat memahami kebenaran-kebenaran Tuhan dengan mindset yang baru. Buktinya setelah kebangkitannya, murid-muridnya dalam kebodohannya masih meminta agar Tuhan Yesus memulihkan kerajaan Israel duniawi. Mereka masih berpikir duniawi. Jadi itu kejadiannya setelah Tuhan Yesus bangkit pun murid-muridnya masih bertanya, Tuhan kapan Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Begitu. Dalam murid-muridnya masih timbul bayangan bahwa kejayaan masa Daud dan Salomo itu akan dikembalikan. Allah Bapa dalam keagungan kepribadiannya menghendaki agar anak-anaknya memiliki kehidupan yang berkualitas. Berkualitas menurut ukuran Tuhan, bukan berkualitas menurut ukuran manusia ya. Kehidupan yang berkualitas hanya ketika seseorang memiliki cita rasa ilahi atau indera rohani seperti Yesus. Cita rasa atau indera rohani Yesus adalah menikmati kehidupan yang
melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan Allah, bukan menikmati yang lain. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, ya. Itu ayatnya di Yohanes 4 ayat 34. Manusia berdosa menikmati dirinya secara salah, yaitu memuaskan dirinya dengan fasilitas hidup dunia, kehormatan, sanjungan, dan pujian manusia. Inilah cara memuaskan diri menurut cara anak iblis yang menggiringnya ke dalam api kekal. Dengan cara ini, anak-anak manusia dibelenggu oleh kuasa gelap untuk menjadi sekutunya dalam kegelapan. Orang Kristen yang memuaskan diri dengan fasilitas dunia sama dengan menyembah iblis. Ini sulit, ya. Sulit diterima nih kalimat ini. Orang Kristen yang memuaskan diri dengan fasilitas dunia sama dengan menyembah iblis. Ini yang kedua. Arus kebenaran Tuhan. Untuk merubah cita rasa lidah, ada dua hal yang dilakukan. Pertama, pengetahuan mengenai kesehatan berkenaan dengan apa yang kita konsumsi. Misalnya kadar kolesterol pada berbagai jenis makanan yang bisa dikonsumsi. Ya, jadi untuk kita memiliki pola hidup sehat, kita harus tahu makanan yang layak dikonsumsi atau tidak layak dikonsumsi. Atau makanan sehat atau yang kurang sehat, begitu ya, menimbulkan banyak masalah dalam kesehatan kita. Kemudian hal yang kedua adalah komitmen untuk tidak mengkonsumsinya atau merubah pola makan dan gaya hidup. Mindset kita dirubah, kita memandang beberapa jenis makanan yang dulu merupakan makanan favorit, sekarang menjadi seperti racun di mata kita. Mulai ada penolakan dalam diri kita terhadap makanan tertentu. Kalau suatu kali kita harus mengkonsumsinya, ada perasaan tidak nyaman, walaupun lidah merasakan lezat. Penolakan tersebut harus diteguhkan oleh komitmen untuk tidak mengkonsumsinya. Ini bicara makanan, ya. Dulu saya suka sekali itu seafood. Sekarang setelah banyak mengetahui bahwa seafood itu juga berbahaya, ya, karena banyak racun di dalamnya, begitu. Wah, sekarang sudah berhenti makan seafood, begitu. Langkah seperti ini telah berhasil dilakukan oleh banyak orang dari berbagai kalangan dan agama. Hal itu dilakukan demi kesehatan mereka yang ingin memiliki dan panjang umur. Jadi kalau orang mau sehat, ya harus belajar tentang kesehatan, gitu ya. Makanan yang layak dikonsumsi atau yang merugikan kesehatannya. Hal ini menunjukkan bahwa memang tidak mudah untuk memiliki kesehatan dan panjang umur di bumi ini. Kalau makan sembarangan, ya risikonya mati muda, begitu ya. Hal ini paralel dengan merubah cita rasa jiwa. Jiwa yang biasa mengkonsumsi keindahan dunia, rasa puas dan bahagia memiliki berbagai fasilitas, kesukaan, dipuji dan dihormati manusia lain, dan menikmati nafsu daging yang tidak sesuai dengan norma kesucian Tuhan, tidak mudah disingkirkan dari diri kita. Ya. Ini harus disadari nih, keindahan dunia, rasa puas, bahagia karena berbagai fasilitas, dipuji, dihormati orang lain, itu menyenangkan. Dan ini tidak mudah. Kalau orang sudah biasa terhormat, wah, sekalinya tidak dihormati itu merasa sakit gitu. Tinggal di dalam Dia berarti hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus dengan mengenakan cara hidup Yesus dalam dirinya setiap hari. Jadi ini yang sulit, karena kita harus mengenakan pola hidup seperti Tuhan Yesus dalam setiap langkah hidup kita. Dan orang yang tinggal di dalam Tuhan Yesus wajib seperti Dia hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Hidup seperti Yesus, hidup berarti taat kepada kehendak atau keinginan Bapa sebagai sikap hormat terhadap Dia. Sikap hormat terhadap Bapa, ya. Jadi kita wajib seperti Tuhan Yesus hidup.
yaitu memiliki ketaatan kepada kehendak Bapa. Hendaknya kita tidak berpikir dangkal, seakan-akan kalau sudah bergereja atau beragama berarti tidak terseret oleh arus dunia ini. Nah, ini seringkali perasaan kita menipu kita ya. Kita merasa sudah benar, sudah menyenangkan hati Tuhan, dan kita berpikir bahwa kalau sudah menjadi orang percaya, itu tidak akan terseret oleh arus dunia. Nah, inilah dalam kelicikan hati manusia ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya sudah di bawah arus Tuhan karena melakukan berbagai aktivitas gerejani, hal mana tidak dilakukan oleh orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan, yaitu mereka yang terbawa arus dunia. Apalagi kalau membandingkan diri mereka dengan orang-orang yang melakukan berbagai pelanggaran moral. Maka orang-orang Kristen tersebut merasa bahwa mereka sudah ada di arus Tuhan. Merasa hidupnya sudah benar. Begitu ya. Ini sekarang terbawa arus dunia ya. Nah, banyak orang yang sedang terbawa arus dunia, di mana tanpa mereka sadari, mereka semakin masuk ke dalam pusat pusarannya, makin tertarik ya kepada dunia. Kuasa gelap pun selalu berusaha membuat mereka terbuai oleh berbagai kesenangan hidup, kesibukan, dan lain sebagainya. Sehingga tidak menyadari keadaan tersebut sangat mengerikan, dan ini berarti bahwa akan semakin menutup kemungkinan untuk bisa berbalik kepada Tuhan. Jadi makin terseret kepada dunia itu semakin sulit untuk berbalik kepada Tuhan. Ini mengerikan sekali. Tetapi banyak orang tidak menyadari kesenangan hidup telah membutakan mata hati dan pengertian mereka, sehingga mereka tidak menyadari keadaan tersebut. Padahal mereka sudah mendekati jurang atau semacam jeram yang akan menjatuhkan mereka ke dalamnya, sehingga mereka tidak akan pernah bisa balik. Saya membayangkan kalau orang berenang di sungai yang ada air terjun ya begitu ya. Ketika masih jauh dari air terjun dia bisa berenang, bisa lawan arus gitu ya. Tapi kalau dia santai-santai, makin lama makin terbawa arus, dan suatu saat kalau sudah jaraknya sangat dekat dengan air terjun, itu dia nggak bisa lawan lagi karena arusnya sudah kencang sekali gitu, tidak akan pernah bisa balik. Maka harus hati-hati, jangan sampai terbawa arus dunia, merasa masih aman, merasa masih ada di gereja, padahal sudah duniawi. Kalau kita menyadari keadaan ini, maka kita tidak boleh menunda untuk berbalik kepada Tuhan, agar segera meninggalkan dunia ini dan berlari menuju kerajaannya, berbalik kepada Tuhan ya. Segala sesuatu boleh ditunda, tetapi hal meninggalkan dunia tidak boleh ditunda karena menyangkut nasib kekal. Sesuai firman Allah, kita harus berlari untuk menjauhi kehidupan yang tidak sesuai dengan standar anak Allah. Kuasa gelap terus berusaha menggiring orang percaya untuk memiliki banyak kesibukan dan kesenangan, sehingga tidak menyediakan diri yang memadai bagi Tuhan guna mencari kerajaannya. Jadi yang dicari itu kesenangan, kesibukan, tidak ada waktu untuk mencari Tuhan gitu. Disediakan fasilitas untuk ikut doa pagi, doa malam, mendingan nonton TV, lebih menarik begitu ya. Nah ini, satu saat pasti tidak akan bisa lagi untuk berbalik kepada Tuhan. Orang-orang yang dibuat atau didorong kuasa kegelapan untuk all out bagi kesenangannya sendiri, bukan untuk Tuhan, tanpa sadar mereka tergiring ke api kekal. Orang yang tidak mencintai Tuhan dengan segenap hati, cintanya tidak bisa dinikmati oleh Tuhan. Tuhan belum merasa sudah menemukan cinta dalam hati orang seperti itu. Cinta yang dinikmati oleh Allah adalah cinta yang kepadanya dengan segenap hatinya. Orang yang belum mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi
berarti orang tersebut masih terbawa arus dunia. Karena dia masih membagi cintanya separuh untuk Tuhan, separuh untuk dunia. Atau mungkin juga buat Tuhan tidak ada, semuanya untuk dunia, begitu ya. Untuk ini, seseorang tidak dipaksa Tuhan. Ia bebas memilih mau mengasihi Tuhan dengan benar atau tidak. Oleh sebab itu, kita harus memaksa diri, sebab Tuhan tidak memaksa kita. Kita kan diberi Tuhan itu kan kehendak bebas. Jadi Tuhan tidak akan memaksa kita. Kitalah yang harus memaksa diri kita untuk mencintai Tuhan. Mengarahkan cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak memaksa diri, dunia akan menghanyutkan kita sehingga tidak bisa berbalik lagi kepada Tuhan. Kita harus memulai menyadari bahwa kapal hidup kita telah hanyut dibawa oleh arus dunia. Kendali di tangan kita, bukan di tangan iblis, bukan di tangan dunia, bahkan bukan di tangan Tuhan sendiri. Kendali hidup ada di tangan kita sendiri. Sekarang kita harus memeriksa arah hidup kita ya. Ternyata banyak orang Kristen yang tidak memiliki sasaran yang jelas dalam hidup kekristenannya. Paulus dalam suratnya berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Bagai seorang atlet yang sedang turun di medan pertandingan, Paulus tahu persis di mana garis finishnya. Ia tahu kemana ia harus melangkah. Arah sangat penting. Bukan hanya kecepatan langkah yang harus dimilikinya, melainkan juga arah langkahnya. Hidup ini adalah sesuatu yang sangat hebat, pergumulan yang luar biasa. Artinya sesuatu yang harus digumuli secara serius. Jadi Paulus itu mengumpamakan seperti seorang atlet yang sedang berlari begitu. Jadi seorang atlet yang punya power, punya kemampuan berlari sangat cepat, itu tidak menjamin akan sampai di garis finish. Kalau dia tidak tahu kemana dia harus berlari, begitu ya. Ya asal lari aja ya percuma kalau nggak mencapai garis finish. Jadi arah tuh harus benar. Nah, seseorang yang arah hidupnya sudah benar harus terus bertahan untuk ada pada jalur yang benar. Tidak boleh menyimpang karena banyak tekanan dalam hidup ini. Tekanan yang bertujuan agar kita keluar dari jalur perjalanan hidup yang benar. Tentu rangsangan dan tekanan itu datang dari si musuh, kuasa kegelapan ya. Kekhawatiran lah, masalah lah. Dan itu menekan kita supaya kita keluar dari jalur yang sudah benar begitu. Seseorang yang sudah salah arah perjalanan hidupnya sukar dikembalikan ke jalur yang benar. Seorang yang pernah dijamah Tuhan dan berjalan di jalan kebenarannya, kalau ia jatuh dalam dosa dan menyimpang dari kebenaran Allah, tidak mudah kembali ke jalan kebenaran Allah. Dalam kenyataannya, kita menjumpai banyak manusia yang hidup dalam kelelahan tanpa menemukan hasil yang dapat dituai dalam kekekalan. Kita melihat banyak orang yang sibuk sehari-hari mencari uang, memenuhi segala macam keinginannya untuk mencapai memiliki begitu banyak fasilitas, tapi ketika mati, meninggal, itu tidak ada hasilnya. Semua akan ditinggalkan begitu. Ini berarti menjalani hidup dengan sia-sia, kelelahan yang sia-sia. Banyak manusia yang akhir hidupnya sangat tragis setelah melalui pergumulan panjang dalam hidup mencari nafkah, memburu karir, sukses hidup menurut pola dunia dan berkeluarga dan lain-lain, akhirnya meninggal dunia dalam kemiskinan rohani. Kita harus waspada, jangan sampai kita tanpa sadar memperlakukan Tuhan dengan tidak pantas, yang sebagai akibatnya mendatangkan hukuman dalam kekekalan. Oleh sebab itu kita harus
memiliki kepekaan bila mana Allah melawat kita dan meresponi lawatan tersebut dengan benar. Makanya itu harus hati-hati ya. Ini tujuan hidup yang benar. Jadi tadi arahnya harus benar, tujuannya harus benar. Banyak orang berusaha membuktikan kebaikan Tuhan dengan cara atau modelnya sendiri. Mereka berusaha untuk dapat membuktikan bahwa Tuhan yang baik dengan bukti hidupnya dibuat tidak bermasalah, makmur, membanggakan, dan sebagainya ya. Mereka tidak mengenal Allah dengan baik. Jadi pembuktian bahwa Allah itu baik itu dengan cara hidupnya tidak bermasalah, makmur, bangga, memiliki pangkat, gelar, kedudukan. Nah itu kehormatan-kehormatannya semua tentang pemenuhan kebutuhan jasmani. Apa yang dimaksud dengan rela kehilangan nyawa dalam Matius 10 ayat 39? Kata nyawa di sini adalah suke, jiwa. Dalam jiwa ada keinginan dan hasrat. Mengikuti Yesus harus menanggalkan hawa nafsu dan keinginannya. Inilah penyangkalan diri yang benar. Penyangkalan diri bukan hanya sikap penolakan terhadap perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai dosa, melainkan kesediaan untuk tidak mengenakan naluri kemanusiaan atau hasrat manusia pada umumnya, kemudian melakukan kehendak Allah. Jadi penyangkalan diri itu banyakkan orang, oh yang penting kan gue nggak berbuat dosa, tidak melanggar hukum. Bukan cuma itu, tapi harus menanggalkan naluri kemanusiaan yang dilakukan manusia pada umumnya dan melakukan kehendak Allah. Banyak orang yang belum mengerti bagaimana merealisasikan kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah dengan baik. Dan mereka tidak pernah mempersoalkan dengan serius. Karena mereka tidak merasa perlu dan untuk mempersoalkannya. Bagi banyak orang, merealisasikan kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah adalah hal yang abstrak. Yang diawang-awang gitu ya, hal yang mustahil. Makanya banyak orang tidak mau mempersoalkan. Udahlah, yang penting jadi orang Kristen baik-baik, tidak melanggar hukum. Kalau perlu jadi aktivis, dukung semua pekerjaan Tuhan, udah segitu aja standarnya begitu ya. Jadi tidak mempersoalkan dengan serius bagaimana hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan itu. Inilah faktanya bahwa orang yang hidup bagi diri sendiri, rumus hidupnya adalah selalu untukku. Bukan selalu untukmu ya, maunya mau Tuhan gitu. Ini selalu untukku, apapun yang dilakukan adalah untuk kepentingan diriku sendiri begitu. Inilah orang-orang yang tidak pernah puas dengan apa yang telah dimilikinya, selalu membuka mata untuk mengumbar keinginan guna memperoleh sebanyak-banyaknya apa yang disediakan dunia yang juga dimiliki orang lain. Orang lain punya apa, kita ikut-ikutan pengen begitu ya. Jadi duniawi begitu. Mereka yang hidup dalam keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup adalah orang-orang yang tidak mengasihi Allah. Keinginan daging artinya kepuasan diri dalam dagingnya. Keinginan mata artinya hasrat untuk pemenuhan kebutuhan jasmani seperti orang lain miliki. Dan keangkuhan hidup adalah kehormatan yang diharapkan diberikan orang kepada dirinya. Untuk dapat mewujudkan firman Allah dalam 1 Korintus 10 ayat 31, itu 1 Korintus 10 ayat 31 itu bunyinya, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan apapun yang lain, sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Yaitu hidup untuk kemuliaan Allah atau hidup bagi Allah. Seseorang harus mulai mengenal kebenaran Tuhan bertalian dengan tujuan hidup manusia. Ia harus mengerti dan menerima dengan sukacita bahwa hidup ini memang hanya untuk penciptanya. Jadi kita tidak boleh sebetulnya hidup untuk diri kita sendiri. Kita ini diciptakan hanya untuk melayani Sang Pencipta. Kita tidak boleh mengikuti pola hidup manusia pada umumnya, yaitu hidup untuk diri sendiri dan orang-orang yang mereka cintai secara terbatas. Kalau melihat begini, pola hidup
kebanyakan orang Kristen masih salah ya. Karena kebanyakan hidup untuk diri sendiri. Kalau kita teliti memperhatikan fenomena kehidupan Kristen dewasa ini, kita dapat menemukan adanya penyesatan yang benar-benar merusak dan mematikan kehidupan iman. Penyesatan tersebut berupa ajaran yang mengesankan bahwa orang percaya berhak memiliki kepentingan sendiri dalam hidupnya. Oleh karenanya, mereka merasa berhak menuntut Tuhan melakukan sesuatu bagi diri mereka, yaitu menuntut sesuatu yang dirasakan sebagai suatu kebutuhan. Ini tentu sikap yang kurang ngajar sama Tuhan ya. Berani mengklaim, menuntut Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dan ironisnya, gereja mengajarkan demikian. Klaim janjinya, begitu. Waduh, ini sikap yang kurang ngajar sama Tuhan. Banyak pemahaman yang berbeda-beda mengenai apakah yang dimaksud hidup untuk kemuliaan Allah. Di antara pemahaman tersebut, antara lain bahwa kalau seseorang sudah menyanyi, memuji-muji nama Tuhan di gereja, berarti sudah memuliakan Allah. Membuat maju pekerjaan Tuhan dengan menambah jumlah jemaat, membangun rumah ibadah, berarti sudah memuliakan Allah. Hidup untuk kemuliaan Allah adalah menyerahkan segenap hidup untuk kesukaan hati Bapa. Nah ini ya, perhatikan. Kita boleh jadi aktivis, boleh jadi hamba Tuhan, membuat gereja jadi besar. Tetapi pertanyaan, apakah sudah menyerahkan segenap hidup untuk kesukaan hati Bapa? Jangan-jangan membesarkan gereja, membuat jumlah jemaat jadi banyak, itu juga untuk jadi kesombongan diri sendiri. Dia mau kasih tunjuk bahwa dirinya hebat, begitu. Ini berarti segala sesuatu yang kita lakukan bertujuan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Banyak orang hidup hanya untuk memiliki sebuah kehidupan seperti yang dikehendaki atau diinginkan, sedangkan ukuran hidup yang diinginkan adalah gaya hidup manusia di sekitarnya. Jadi targetnya itu adalah hidup menurut keinginan sendiri. Ini sebuah gaya hidup yang jauh dari standar yang Tuhan inginkan. Standar hidup yang dimiliki manusia biasanya tuh sekolah, kuliah, berpendidikan, memiliki gelar, mencari nafkah, menemukan pasangan hidup, punya anak, membesarkan anak. Kalau anak sudah besar, cari menantu, udah punya menantu, punya cucu, dan lain sebagainya. Itu standar hidup manusia. Orang-orang seperti ini berurusan Tuhan bukan karena urusan Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan, melainkan urusannya diri sendiri, untuk kemuliaan diri sendiri. Dan banyak orang yang mengaku hamba Tuhan malah mendukung pengertian yang salah ini. Jadi Tuhan ditarik-tarik untuk kepentingan diri sendiri. Bukan kita mengabdi kepada Tuhan. Waduh. Salahnya, ngawurnya jauh sekali gitu ya. Kalau pengertian yang salah ini ada pada orang Kristen baru, hal ini masih bisa dimengerti dan ditolerir. Tetapi kalau seseorang sudah bertahun-tahun jadi Kristen, cara berpikir yang salah ini sungguh-sungguh menyedihkan hati Tuhan. Orang percaya yang benar, yang sudah dewasa, tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap penyertaan Allah. Oke. Saya sudah menyelesaikan seluruh pembahasan. Saya buka kesempatan untuk kita sharing, tanya jawab. Oke, yuk mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami belajar kebenaran. Apa yang kami pelajari malam hari ini memang sulit, bahkan nyaris mustahil Tuhan. Kami yang sudah terbiasa hidup duniawi harus mengubah arah hidup kami agar kami tidak terseret oleh arus dunia Tuhan. Dan kami memperbaharui komitmen kami untuk mengikuti jejak Tuhan saja, mengikuti gairah dan spiritnya Tuhan saja, sehingga kami bisa berkenan di mata Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan malam ini, kami mau beristirahat. Tuhan menyertai kami, memberkati kami Tuhan. Pujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bye semua. Gampang.